Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus berbagi ilmu di musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita kembali akan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, kita akan mengajar, kita akan meneliti, kita akan mengabdi kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan terus untuk melaksanakan pembahasan soal pada bab 5, di mana nomor 5.6 dan 5.7 akan menjadi fokus kita pada pertemuan pada seri yang ke-91 ini. Oke, kita akan lihat soal yang akan kita bahas pada berikut. Pada buku yang sama, tidak ada perubahan, kita hanya konsisten terus untuk menyelesaikan soal-soal pada buku yang banyak digunakan oleh prodi-prodi, baik program studi teknik maupun sains. Oke, kita akan lihat soal 5.6. According to survey by the Administrative Management Society, 1/2 of United States companies give employees 4 weeks of vacation after they have been with the company for 15 years. Find the probability that among 6 companies survives at random. The number that give employees 4 weeks of vacation after 15 years of employment is A, anywhere from 2 to 5, B, fewer than 3. Nah, jadi kalau begitu kita dapat melihat pada soal ini bahwa katanya seperti yang kita berikan translate, ini 6 ya, ini 6. 6 companies. Jadi menurutnya perusahaan di Amerika Serikat itu memberikan cuti karyawannya 4 minggu setelah mereka bekerja selama 15 tahun katanya. Nah, katanya setengah dari perusahaan Amerika memberikan cuti setelah mereka bekerja selama 15 tahun. Cari peluang bahwa di antara 6 perusahaan yang disurvei secara acak memberikan karyawan cuti 4 minggu setelah 15 tahun bekerja adalah 2 perusahaan sampai 5 perusahaan, yang B kurang dari 3 perusahaan. Nah, ini jelaslah soal masih dalam soal binomial. Binomial nih, dengan P-nya sama dengan setengah, peluang dia setengah perusahaan memberikan cuti. Oke, P setengah, dan N itu sama dengan 6. Nah, ini dia. Maka untuk soal A, kita ingin mendapatkan peluang 2 sampai 5 perusahaan memberikan cuti. Oke, dari 2 sampai 5. Oke, dari 2 sampai 5 perusahaan memberikan cuti selama 4 minggu kepada karyawan yang telah bekerja lebih dari 15 tahun. Nah, ini tentu kalau kita hitung dengan menggunakan binomial, tentu caranya sederhana saja kan, yaitu peluang X sama dengan 2, kayak gini aja kan, ditambah dengan peluang X sama dengan 3, oke, ditambah dengan peluang X sama dengan 4. Oke, dan yang terakhir adalah ditambah dengan peluang X sama dengan 5. Nah, karena kasusnya binomial, tentu untuk mencari peluang X sama dengan 2,
tentu ini adalah kombinasi dari N-nya 6, X-nya 2, P-nya tadi adalah setengah, berpangkat X-nya 2, lalu Q-nya setengah, berpangkat 6 kurang 2, 4. Nah, ini untuk P sama dengan 2. Ya, cari pakai kalkulator saja. Lalu untuk peluang X sama dengan 3, dengan cara yang sama, tentu dia menjadi sama dengan kombinasi 63, dikali dengan setengah pangkat 3, oke, dikali lagi dengan setengah pangkat 6 kurang 3. Dengan cara yang sama tentu juga ini peluang X sama dengan 4. Nah, sama dengan 4. Tentu di sini kombinasi. Ada kombinasi 64. Kombinasi 64. Oke, dikali dengan P-nya setengah pangkat 4. Dan dikali lagi dengan Q setengah pangkat 3. Oke, pangkat 2, sorry. Lalu yang terakhir adalah peluang X sama dengan 5. Nah, X sama dengan 5. Tentu di sini adalah kombinasi 65. Kombinasi 65 dikali dengan setengah pangkat 5. Lalu dikali lagi setengah pangkat 6 kurang 5 pangkat 1. Nah, lalu hasil-hasil ini saudara jumlahkan menghasilkan yang diinginkan oleh soal A. Nah, bagaimana kalau dia soalnya itu menggunakan tabel? Nah, kalau tabel tentu kita inginkan adalah peluang X kecil sama dengan 5 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 1. Ini kalau mau melihat tabel. Nah, kita tahu peluang 1 itu kan hanya peluang 0 dan 1. Sedangkan peluang X sama dengan 5 kecil sama dengan 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini ada 01, di sini ada 01, maka yang tinggal kan peluang 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau dengan menggunakan tabel, kita hanya cek dengan peluang X kecil sama dengan 5, kurang peluang X kecil sama dengan 1. Dengan alasan, kalau kita mencari peluang X kecil sama dengan 1 dari tabel, tabel hanya menyediakan peluang 0 tambah 1. Kalau dia X kecil sama dengan 5, peluang 0, tambah peluang 1, tambah peluang 2, tambah peluang 3, tambah peluang 4, tambah peluang 5. Karena peluang 0 dan 1 itu ada, maka dikurangkan ia akan habis. Maka akan tinggallah di sini peluang X sama dengan 2. Oke, ini akan tinggal peluang X sama dengan 2, tambah dengan peluang X sama dengan 3. Oke. Ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 4. Oke. Ditambah terakhir adalah peluang X sama dengan 5. Makanya kita lebih enak lihat tabel. Mana tabelnya? Lihat pada lampiran bukuan. Kita lihat. Ini tabelnya untuk binomial N sama dengan 6. Nah, ini N sama dengan 6 dan P sama dengan setengah. Ini dia. Kita cari peluang X sama dengan 5 nih. Berarti peluang X kecil sama dengan 5 dikurang dengan peluang X kecil sama dengan 1 adalah sama dengan, ini tadi dia 0, ini yang 5-nya 0,9844, 0,9844
844 dikurang yang peluang X sama dengan 1. Nih satunya adalah 0,1094. Dikurang dengan 0,1094. Nah, cari aja pakai kalkulator akan lebih simpel kita menyelesaikannya. Nah, jadi kita sudah lihat tadi ya bagaimana indahnya menggunakan rumusan dan menggunakan tabel. Yang penting dalam tabel konsepnya adalah dihitung dari 0. Dari kalau peluang X kecil sama dengan 1, maka peluang 0 tambah peluang 1. Nah, itu dia. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat selanjutnya. Soal yang B-nya. Kita lihat soal yang B tadi. Fewer than 3. Nah, kalau fewer than 3 yang dimaksud dalam soal ini adalah peluang X kecil dari 3. Tentu kalau kita gunakan rumusan, tentu ini adalah peluang X sama dengan 0. Oke, tambah peluang X sama dengan 1. Oke, ditambah dengan peluang X sama dengan 2. Nah, ini dia. Maka ini dapat dicari satu-satu. Kalau mau menggunakan rumus, tentu cari dulu peluang X sama dengan 0-nya. Peluang X sama dengan 0 tentu kombinasi 60 dikali dengan setengah pangkat 0 dikali lagi dengan setengah pangkat 6. Lalu kita cari lagi dengan peluang X sama dengan 1. Berarti sama dengan kombinasi 61 dikali dengan setengah pangkat 1 dikali lagi dengan setengah pangkat 6 kurang 1 pangkat 5. Lalu cari lagi peluang X sama dengan 2. Tentu ini kombinasi 62 dikali dengan setengah pangkat 2 dikali dengan setengah pangkat 4. Nah, ini cari satu-satu. Lalu dapat hasilnya, jumlahkan saja. Nah, hal ini sama artinya kita mencari dalam tabel X kecil sama dengan 2. Nah, ini dalam tabel sama artinya. Oke, berarti kalau begitu kita cek dalam tabel tadi, peluangnya 6, X sama dengan 2. Ini dia. Nih, 0,3438. 0,3438. Nah, ini sederhana kalau kita menggunakan tabel. Ini kalau kita menggunakan hitung-hitungan dengan menggunakan rumus yang kita miliki. Oke, kita coba tes lanjut soal berikutnya. 5.7. One prominent physician claims that 70% of those with lung cancer are chain smokers. If his assertion is the correct, A, find the probability that have 10 such patients recently admitted to a hospital, fewer than half are chain smokers. And B, find the probability that 20 such patients recently admitted to a hospital, fewer than half are chain smokers. Jadi ini kalau kita lihat dari translate-nya juga merupakan kasus binomial. Seorang dokter terkemuka mengklaim 70% dari mereka yang berpenyakit kanker paru-paru adalah perokok berat. Maka tentukan peluang bahwa 10 dari pasien tersebut dirawat di rumah sakit kurang dari setengahnya perokok
berantai. Dan B, jika 20 pasien tersebut, maka dapatkan peluang kurang dari setengahnya adalah perokok berantai. Nah, jadi soal ini, soal 5.7 ini sama masih binomial. P-nya itu 70% atau 0,7. 70% atau 0,7. Oke. Nah, sedangkan soal yang A diketahui N-nya sama dengan 10, maka yang diminta dalam soal A itu adalah P untuk X kecil dari separuhnya. Nah, ini yang diminta oleh soal A. Maka kalau kecil dari 5, itu tentu seperti biasa ngitungnya adalah sama dengan peluang X kecil dari 0, X sama dengan 0, ditambah peluang X kecil dari 1, X sama dengan 1, ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 2. Oke. Ditambah dengan peluang X sama dengan 3. Ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 4. Nah, kalau mau kita gunakan rumusan matematis, kita cari satu-satu. Contoh kalau kita ingin menentukan peluang X sama dengan 0, tentu kita menggunakan kombinasi 10 0 karena N-nya 10, 10 0, P-nya itu 70%, 0,7 berpangkat 0 dikali dengan 0,3 berpangkat 10. Nah, ini kalau untuk P10. Terus dengan cara yang sama, ini terus untuk PX sama dengan 4. Nah, dengan cara yang sama terus, contohnya untuk PX sama dengan 4, tetap kita dengan rumusan kombinasi 10 4 dikali dengan 0,7 pangkat 4. 0,7 pangkat 4 dikali dengan 0,3 pangkat 6. Nah, hal ini lebih dapatkan seluruhnya, jumlahkan, itulah hasilnya. Nah, kalau kita lihat hal ini sama artinya kita menentukan dengan tabel mencari peluang X kecil sama dengan 4. Nah, X kecil sama kecil dari 5 kita mencari dengan rumus seperti ini. Sedangkan dengan tabel hal ini definisikan dengan X kecil sama dengan 4. Jadi kita lihat tabel X kecil sama dengan 4 untuk N10. Nih N10. P-nya 0,7. Ini P-nya 0,7. Cari X-nya 4. Nah, ini 4 cari yang sebaris terus. Mana dia ini 4 terus ini dia. Oh, satu lagi. Ini dia. Ini dia 4. Nah, nih. Berarti 0,0473. Berarti menurut tabel ini adalah 0,473. Lebih enak kita mencari dengan tabel. Tapi kita harus ngerti konsep. Nah, dengan cara yang sama untuk N, untuk soal yang B itu N-nya sama dengan 20. Akan diminta menentukan peluang setengahnya, berarti peluang X kecil dari 10. Nah, ini dia dengan cara yang sama. Kalau kita hitung dengan rumus, berarti di sini peluang X sama dengan 0. Nah, itu dia.
ditambah dengan peluang X sama dengan 1. Dan seterusnya kita tambah sampai peluang X sama dengan 9. Nah, panjang. Nah. Kalau mau dicari dengan rumus boleh untuk peluang X sama dengan 0 misalnya. X sama dengan 0. Maka karena N-nya 20 tentu kombinasi 20 0. Karena soal B tadi N-nya 20 dikali P-nya tetap 0,7 berpangkat 0 dikali dengan 0,3 berpangkat 20. Dan seterusnya dengan cara yang sama kita dapatkan peluang X sama dengan 9. Tentu caranya sama saja, kombinasi 29. Nah ini dikali dengan 0,7 pangkat 9 dikali dengan 0,3 pangkat 11. Nah, ini dia. Nah, hasil seluruhnya ini dijumlahkan. Kalau dengan tabel, kita cukup menentukan peluang X kecil sama dengan 9. Nah, lihat tabel kembali untuk N20, ini untuk N20. Ini untuk P 0,70. Nah, ini untuk P 0,70. Cari dia 9. Mana ini 9? Terus satu lagi. Ah, nih. Inilah hasilnya. Untuk P 0,70, N sama dengan 20, dan X-nya kecil sama dengan 9. 0,0171 0,0171. Nah, alangkah enaknya kalau kita mengerti melihat tabel. Jadi kita lihat dua soal ini memang sangat enak untuk dibahas karena pemakaian tabel binomial. Kita bisa menghitung dengan rumus, dengan tabel, dan kita mengerti teorinya. Teorinya silakan lihat di perkuliahan teori probabilitas. Karena dalam kampus dunia maya ini kita telah bahas di bahan ajar, lalu ada lagi pada edisi khusus, dan ada pada pembahasan soal. Jadi banyak caranya tuh berlapis. Memang satu tujuan untuk menjadikan mahasiswa Indonesia tangguh dalam belajar. Saya rasa sesi yang ke-91 ini cukup sampai di sini dulu. Saya Dr. Rado Yendra, SSI MSc, bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com undur diri dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.